Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Mabadu, alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan ilmu usul fikih dari kitab Taisir Ilmu Usulul Fikih yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Yusuf ya Al-Judai hafizahullah. Di kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-32 ya. Masih di pembahasan tentang amar ya, lafaz perintah. Dilalatu petunjuknya. Tadullu sigatul amri fi khitabillahi ta'ala. Sigat amar ya, atau perintah di dalam khitab Allah itu menunjukkan ya wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya ya dalam hadis mujaradatan minal qara'in, yang kosong dari keterangan-keterangan lain, ala hakikatin wahidatin, terhadap satu hakikat, ya al-wujub, yaitu adalah hukum wajib. Ya, jadi dengan kata lain, al-aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ya, ketika tidak ada keterangan lain yang memalingkan ya dari fungsi asalnya itu ya, maka dia adalah wajib, untuk wajib. Hadza madhhabu ammati a'immatil fiqhi wal ilmi. Ini adalah madhab kebanyakan, mayoritas para imam ya fikih dan ilmu, mimman yuqtada bihim, ya antara orang yang ulama yang dijadikan sebagai panutan ya, kal a'immatil arba'ati, seperti para imam yang empat ya, Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wa Malik, Syafi'i wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Wa khalafal fardu wal afradu minal mutaakhirin, dan menyelisihi para ulama tersebut adalah satu individu ataupun beberapa, ya maksudnya beberapa orang dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin belakangan, fidzalika, dalam hal itu, fadzakaru ya, maka mereka menyebutkan annaha li ghairil wujub, bahwa asal dalam perintah itu bukan untuk wajib. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, lin nadbi, untuk hukum sunnah. Wa qala ba'duhum lil ibahah, sebagian mereka juga mengatakan untuk hukum mubah. Wa qala ba'duhum ghaira dzalik, ya, dan sebagian mereka juga berkata selain daripada itu. Wal qawlu la ibrata bihi illam yusahihud dalil. Ya, dan perkataan tersebut tidak dianggap ya jika tidak ada dalil yang membenarkannya. Ya, walaqad tawataratil adillatu wa dhaharat wujuhu dilalatiha 'alal madhhabil awal, dan sungguh dalil-dalilnya sudah mutawatir ya, dan nampak bentuk dilalah petunjuknya ya terhadap madhab yang pertama. Ya, jadi banyak dalilnya ya, sudah sampai ke mutawatir ya, sangat banyaknya itu.
menunjukkan bahwa asal dalam perintah menunjukkan wajib. Wa huwal wujub, yaitu wajib. Fa minha di antaranya dalil-dalilnya itu yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah bagi seorang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah telah memutuskan, ya Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ya ada, maksudnya tidak ada ya tadi, tidak ada bagi mereka pilihan ya dari urusan mereka itu. Jika Allah sudah tetapkan, sudah Allah perintahkan, maka tidak boleh ada pilihan lain. Waman ya'sillah, dan siapa yang berdurhaka kepada Allah Rasulullah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Qala Abu Abdillah Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata ya di dalam tafsirnya, eh, Al-Jamil ya Ahkamil Quran ya, kayak tafsir Al-Qurtubi, wa hadza adallu dalilin, dan ini adalah dalil yang paling kuat menunjukkan ala madzhaba ilaihil jumhur, yang pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, anna sigota if'al, ya bahwa sigot ya bentuk if'al itu fi'il amr ya perintah itu lil wujubi fi asli wadiha, ya menunjukkan wajib untuk hukum wajib pada asal peletakannya. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala nafa khiyaratal mukallafi, ya karena Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya meniadakan pilihan seorang mukallaf inda sama'i amrihi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar perintahnya dan perintah rasulnya. Tsumma atlaqa ala man baqiyat lahu khiyaratun inda suduri amri ismal ma'siyah. Kemudian dia memutlakan, ya, orang yang punya pilihan terhadapnya di samping datangnya perintah, ketika datangnya perintah, ya nama kemaksiatan. Jadi kalau orang mengambil pilihannya sendiri, ya padahal ada perintah datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu disebut sebagai maksiat. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi, waman ya'sillah, siapa yang maksiat, artinya yang tidak memenuhi perintah tergolong sebagai maksiat. Tsumma 'allaqa 'alal maksiyati bidzalikal dhalal, kemudian Allah mengaitkan ya terhadap kemaksiatan itu dengan kesesatan itu, ya faqad dhalla, sungguh dia telah sesat. Falazima hamlul amri 'alal wujub, maka wajib mengarahkan, membawa, memahami perintah itu kepada hukum wajib. Nah, kemudian itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, qauluhu ta'ala ya dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang yang menyalahi, ya yang durhaka, tidak mentaati perintahnya, ya akan apa namanya, dia mereka ditimpa oleh fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah bencana ya. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa oleh adab yang pedih. Wajhu dilalah minal ayat, ya bentuk dilalah petunjuk dari ayat tersebut, annallahu ta'ala hadzara min mukhalafati amri rasulihi, ya bahwa Allah memperingatkan dari mendurhakai perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bi antusibal mukhalifah, ya akan orang yang mendurhakai itu akan ditimpa dengan bencana atau azab yang pedih. Wa hadza la yumkinu fihi lil insan fihi ikhtiyar, hal ini tidak mungkin pada hal tersebut
ada pilihan bagi manusia, fadalat ala annal amra lil wujub. Maka itu menunjukkan bahwa perintah itu untuk wajib fi asli wurudihi dalam asal eh, makna yang terkandung di dalamnya, ya hatta yarida tahyiru fihi minal amiri, sampai datang atau terdapat pilihan padanya dari yang memerintahkan. Yang ketiga, itlaq musammal maksiyah ala tarkil amri, ya menyebutkan secara mutlak penamaan atau yang dinamakan dengan maksiat itu terhadap meninggalkan perintah fi nususil wahyi di dalam nas-nas wahyu. Famin adillati dzalika, di antara dalil-dalilnya adalah satu, qauluhu ta'ala anil malaikah, ya firman Allah Ta'ala tentang malaikat, la yu'sunallaha ma amarahum. Ya, la ya'suna Allah. Mereka tidak mendurhakai Allah, tidak maksiat kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan. Ya, jadi di sini mengaitkan antara eh, perintah dengan maksiat. Berarti orang yang tidak melaksanakan perintah dia bermaksiat, artinya berarti wajib untuk memenuhi perintah itu. Yang kedua, qauluhu ta'ala an Musa fi qissatihim al-Khadir, ya tentang Musa dalam kisahnya bersama dia, wala asilaka amro, saya tidak akan bermaksiat mendurhakai amro, ya perintah atau urusan. Jadi mengaitkan maksiat dengan amr. Yang ketiga, ya qaulu ta'ala an Musa qala ya Harun ma manaka idza ra'aitahum. Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka dhallu sesat, alla tattabi'ani, tidakkah engkau mengikutiku, afa asaita amri, apakah engkau bermaksiat durhaka terhadap perintahku. Nah, ini maksiat dengan amr. Wa inna ma qala lahu Musa hina istahalafahu, hanya saja Nabi Musa yang alaihissalam berkata kepadanya ketika dia mewakilkannya kepadanya, uhlufni fi qaumi wa asli. Jadi perintah Nabi Musa kepada Nabi Harun itu, ya gantikan saya pada kaum saya dan asli perbaiki mereka. Fahadha amru, inilah perintah yang disebutkan oleh Nabi Musa tadi. Wal maksiatu mujibatun lil uqubah. Maksiat itu ya mengharuskan adanya hukuman, ya kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama qala ta'ala, ya fi maksiatihi wa maksiati rasulihi, dalam durhaka kepadanya, durhaka kepada rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Maka siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya baginya neraka jahanam, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Qauluhu ta'ala, ya firman Allah Ta'ala an iblis, ya tentang iblis, ya hina aba an yasjuda li Adam, ketika dia enggan untuk bersujud kepada Adam. Qala ma manaka alla tasjuda idza amartuk. Ya Allah berfirman, apa yang telah menghalangimu untuk bersujud ketika aku memerintahkan kepadamu? Wa inna maka amru ta'ala bisujudi biqaulihi, perintah Allah untuk sujud itu adalah dengan firman-Nya usjudu. Wa id qulna lil malaikati sujudu ya li Adam sajadu illa iblis. Sujudlah kalian, ini perintah. Kama huwa fi mawadi minal Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ini mengaitkan yang durhaka, yang mendurhakai, ya melanggar perintahnya itu dengan diberikan siksaan oleh Allah, ya subhanahu wa ta'ala. Falam takun sigatu sujud, maka sigot sujudlah, ya perintah, mufidatun binafsiha wujubal imtithali, lam yakun hunaka wadun lil inkari ala iblis fitarkihi sujud. Falau lam takun, kalaulah
bentuk usjudu ya amr itu tidak memberikan faidah, fungsi ya melalui dirinya sendiri, ya wajib untuk melaksanakannya. Maka di sana tidak perlu ada bentuk pengingkaran terhadap iblis, ya, karena dia meninggalkan sujud, tidak bersujud. Ya, kalau memang bentuk perintah ini tidak menunjukkan wajib, ya lalu kenapa iblis ini kemudian dianggap sebagai yang melakukan pelanggaran, ya diingkari ya atas perbuatannya yang tidak bersujud itu. Fa'in qila inna mahamala, jika ada yang berkata, ya yang membawa hanyalah yang membawa iblis untuk meninggalkannya itu adalah al-kibru, sombong. Fajawabu. Ya, jadi bukan karena perintahnya katanya. Bukan karena dia melanggar perintahnya tapi karena sombongnya. Maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajawabuhu, maka jawabannya anna hadzala alaqata lahu bisigha. Bahwa hal ini tidak ada kaitannya baginya dengan sigotnya, dengan bentuknya. Wa inna abda anhu iblisu ba'da, ini salah, bukan ba'da ya, ba'da. Ya hanya saja iblis menampakkan setelah dia ingkar kepada Allah Ta'ala atasnya tidak bersujud. Ya, jadi bukan karena sombongnya, tapi karena memang sejak awal dia sudah melanggar perintah. Adapun kesombongan itu kan disebutkan setelahnya. Ya, waqad istahaqqa bil kibril muqtarini bitarkil amri an yahruma al jannah ayukhallada fin nari. Dan sungguh dia berhak dengan kesombongan ya yang ada yang menyertai, ya dilakukan secara berbarengan dengan meninggalkan perintah, ya dia menjadi diharamkan baginya surga dan kekal, ya dikekalkan di neraka. Wa hadza la yakunu ala mujarradi tarki imtisaril amri ma'a i'tiqadi maksiati bidzalika tarki. Ya, dan ini tidak hanya terhadap semata-mata meninggalkan perintah, ya tidak melaksanakan perintah, disertai dengan meyakini maksiat dengan meninggalkan perintah itu. Fashtaroka kullu tarikin lil imtisali amri minhu ta'ala wa nabihi ma iblis bi kaunihi asa bi tarki imtisalil amri, ya wa qad yashtariku ma iblis fil aqibah idza qarana il ibau bil kibri. Ya, maka menjadi sama, ya istaroka menjadi sama, ya ada kesamaan, bergabung gitu ya. Setiap yang meninggalkan perintah atau yang tidak melaksanakan perintah dari Allah atau dari nabinya, ya bersama iblis. Ya, dia bergabung bersama iblis, ya bersama-sama dengan iblis dalam keadaannya durhaka, ya dengan meninggalkan perintah tersebut, ya tidak melaksanakan perintah tersebut, dan juga terkadang dia bersama dengan iblis, ya di dalam akibat, di dalam akhir yang akan dia dapatkan, ya apabila dia barengi, ya apabila penolak atau kedurhakaan dia tidak melaksanakan perintah itu dibarengi dengan kesombongan. Ya, jadi bukan hanya atas dasar kesombongan, tapi karena meninggalkan perintahnya itu. Ya, lalu dibarengi dengan kesombongan, ya itu lebih lagi gitu. Jadi ini menunjukkan secara asal perintah itu menunjukkan wajib. Wa inna ma yakunu amru tahtal masyiah rabbaniyah. Hanya saja urusannya itu
berada di bawah kehendak Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala. Idza taqada annahu asin, apabila dia meyakini bahwa dia itu durhaka, ya illa an yatuba, kecuali dia bertobat. Wa hadza liman ta'ammalahu, ya burhanun zahir. Nah, hal ini bagi orang yang mengamatinya itu ada bukti yang jelas ala anna sighatal amri, bahwa eh, bentuk perintah itu mimman lahu sultanul amril awal, ya dari yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, ya yang pertama, wa huwa syari'u, dia adalah yang memberi syariat, ya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan untuk memerintah, untuk mengatur ya urusan hambanya, ya maka tentu itu wajib untuk dilaksanakan, illa an ya'zana fit tarki au yukhayyir, kecuali kalau memang dia mengizinkan untuk ditinggalkan atau dia memberi pilihan. Yang kelima, dalil yang kelima, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak memberatkan terhadap umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku akan perintahkan mereka dengan siwak inda kulli sholatin, ya pada setiap salat, muttafaqun alaihi min hadits Abi Hurairah. Fatarukal amro bihi khasyatal masyaqqah. Rasul tidak memerintahkan karena khawatir memberatkan. Mimadala ala, nah ini termasuk yang menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Ya, kalau tidak memberatkan, aku akan perintahkan, mereka akan perintahkan, maksudnya akan perintah yang secara asalnya yaitu wajib. Ya, maka siwak itu hukumnya tidak wajib ya, berdasarkan hadis ini dia sunnah. Li'annahu law shahha an yakuna fi martabatin dunal wujubi. Ya, karena kalaulah benar dia ada di dalam tingkatan yang di bawah wajib seperti sunnah, fa inal madhub ja'ala syarru fi'lil mukallafi khiyaratan. Ya, karena yang mandub itu syariat, ya di dalamnya memberikan pilihan kepada mukallaf fi an yaf'al aw yada'a. Ya, apakah dia mengerjakan atau meninggalkannya. Fala yakunu sababan lil masyaqqati min qibali syari'. Maka dia tidak menjadi sebab untuk adanya kesulitan ya dari pihak pemberi syariat. Jadi kalau misalnya dalam hadis ini dimaknai mandub, misalnya perintah menunjukkan mandub, tentu kalau mandub itu ada pilihan ya, ada makna pilihan, mau mengerjakan silakan, mau tidak juga tidak berdosa. Ya, sedangkan di sini kan ada menyebabkan kepada masyaqqah. Ya, maka perintah di sini adalah maksudnya perintah wajib. Maka dengan petunjuk hadis ini, perintah secara asalnya menunjukkan hukum wajib. Dalil yang keenam, min hadza yuqal ta'atul amir, taat kepada amir, pemimpin, wa maksiatul amir, dan bermaksiat kepada pemimpin. Wal amiru innama summiya bidzalika li'annahu yaqulu linnas. Nah, seorang amir dinamakan amir ya, dinamakan amir karena dia berkata kepada orang, if'alu, kerjakan, wa'malu, wasma'u, lakukan, dengar. Jadi orang yang suka yang memerintah disebutlah dia amir. Wa nahwi dzalik, dan semacamnya, ala wa 'alan nasi sam'u wa ta'ah, dan manusia harus mendengar dan taat. La yakunu lahu amruka 'ala nadbi. Ya, mereka tidak mengatakan perintahmu ini mandub saja atau ibahah, atau boleh saja mau dikerjakan atau tidak. Wa nahu fi khiyar, kami ada dalam pilihan, min fi'lihi wa tarkihi, dari mengerjakannya dan meninggalkannya, hatta yaktari nabi amrikal wa'id wa tahdid, sampai perintahmu itu dibarengi dengan ancaman dan ancaman sama. Faman yajru'u ala an yaqula dzalika li hakimin aw sultan, maka siapa yang berani untuk berkata seperti itu kepada hakim atau penguasa, wa man yajru ala taraddudi fihi,
Ya, maka siapa yang berani untuk, apa namanya, berbicara ya, berdialog ya dalam hal itu, jadi berkata-kata seperti itu kepada penguasa, fa'ajaban an yudraka hadzal ma'na fi haqqil khalqi wa ridwak fi amri rabbil khalq. Jadi kepada manusia saja yang memiliki kekuasaan tentu, rakyatnya atau bawahannya kan dia tidak berani mengatakan bahwa, perintahmu ini cuman manub saja ya, kami mau mengerjakan atau tidak, terserah kami, yaitu pilihan saja bagi mungkin tidak tidak berani mengatakan itu kepada, penguasa, kepada raja. Ya maka kata beliau, maka sangat mengherankan kalau hal seperti, bisa diketahui makna di dalam hak ya bagi makhluk ya, penguasa yang dari makhluk ya, dari manusia saja ya tidak berani mengatakan seperti itu, ya maka sangat mengherankan jika hal itu, makna seperti itu tidak bisa dipahami ya di dalam perintah Rabb al-Khalqi. Ya, Tuhan dari seluruh makhluk ya, tabaraka wa ta'ala, alladzi biyadihi, yang ada di dalam, di tangannya, sultanul amri wan nahyi kullih, ya, kekuasaan untuk memerintah dan melarang seluruhnya. Maka, sudah, menjadi, apa namanya, bisa dipahami bahwa perintah yang Allah perintahkan yaitu menunjukkan wajib secara asal. Qaidatul amri, kaidah di dalam perintah, al-amru lil wujub hatta yusrafa anhu biqarinah. Perintah menunjukkan wajib sampai ada, keterangan lain ya yang memalingkannya, sampai dia dipalingkan dengan qarinah, keterangan lain yang memalingkan. Makna kaidah ini ittadoha mimma taqaddama min bayani, ya telah terdahulu ya dari penjelasan petunjuk, perintah misalul qaidah. Nah, kita di sini diberikan contohnya. Yang pertama qauluhu ta'ala, fa wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah ia dan diamlah agar kalian diberikan rahmat. Fainal amru ala asli dilalatihi lil wujub. Karena perintah secara asal petunjuknya menunjukkan wajib. Fadzalika saqata bihi wujubu qiraatil fatihati wara al imami inda jumhuril ulama. Maka itu, menjadi gugur kewajiban untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam menurut mayoritas para ulama. Ya, berdasarkan perintah dalam ayat ini adalah untuk mendengarkan, bacaan Al-Quran. Jadi ketika imam membaca, sebagaimana dalam ayat ini kita diperintahkan untuk dengarkan bacaan imam itu. Nah, dengan bacaan imam itu sudah mencukupi bagi makmumnya, tidak perlu membaca lagi. Menurut jumhur para ulama. Yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rakaatain." Ya, itu kalau, yang tadi yang pertama itu asal perintah menunjukkan wajib. Nah, ini contoh yang kedua, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid maka rukulah 2 rakaat, maksudnya salatlah 2 rakaat, muttafaqun alaih min hadits Abi Qatadah, fa hadza amrun masrufun anil wujub. Perintah ini dipalingkan dari wajib ila nadbi kepada mandub fi qauli jumhuril ulama, pada, pendapat mayoritas para ulama, wa qarina sharifah lahu anil wujub. Keterangan lain yang memalingkannya dari hukum wajib, hiya ma tawatarat bihin nusus, yang nasnya itu secara mutawatir, min kauni sholawatil mafrudati khamsan fil yaumi wal laila, dari keadaan sholat-sholat yang wajib itu adalah 5 waktu ya, siang dan malam. Wa ma shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min adi jami'i ma yaziduhul muslim alaiha tatawuan, ya, dari menganggap seluruh apa yang, dilakukan, sebagai tambahan di atas, terhadap sholat 5 waktu itu sebagai tatawu, sunnah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang dikenal ya, hadis tentang orang Arab gunung itu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang diwajibkan kepada saya?" Kata Rasulullah, "Allah mewajibkan sholat
ya, khamsa shalawatin fil yaumi wa lailah, sehari semalam, illa an tatawwa'a, kata Nabi, kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunnah. Ini menjadi pembatasan bahwa sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu saja. Ketika ada perintah-perintah lain ya, berkenaan dengan, sholat, perintah untuk sholat selain sholat 5 waktu, maka itu dipahami bahwa perintah itu menunjukkan mandub. Karena untuk yang wajib sudah dibatasi dengan sholat 5 waktu saja. Wa'lam annal qarina mimma yakhtalifu fi taqdirihil ulama, dan ketahuilah bahwa qarinah yang keterangan yang memalingkan itu termasuk adalah yang berbeda ya para ulama itu di dalam apa namanya, di dalam mengukurnya ya, di dalam memposisikannya ya kita ke diri. Wajaro minhum wajaro minha apa minhajuhum, manhaj mereka berjalan ala tibari qarinati sharifatan lidilalatil lafzi, ya di atas menganggap keterangan itu memalingkan ya bagi petunjuk lafaz amma stumilat fihi fil asli, ya dari apa yang digunakan padanya dalam asalnya, ilal makna alladzi dallat alaihi, kepada makna yang ia tunjukkan kepadanya. Wahia qad takunu sharihatan bayyinatan, ya kadang-kadang jelas sorry, kama fil mithalil madhkur, sebagaimana dalam contoh yang telah disebutkan. Wa qad takunu khafiyatan, dan kadang-kadang juga tersembunyi ya. Tidak nampak, la tabdu illa bil bahthi wa ta'amul. Dia tidak nampak kecuali dengan pengkajian dan pengamatan. Kama anna qad tustafadu min nafsin nafsi, sebagaimana dia disimpulkan ya, diambil faedahnya dari nasnya itu sendiri, dari satu nas, au min dalilin kharijin, atau dalil di luar nas itu. Wala yalzamu an takuna nasson, dan tidak harus, tidak mesti apa namanya, dia itu atau korinah itu takuna, apa ini kembali ke korinah hiyanya itu adalah berupa nas dari kitab dan sunnah. Innama yajuzu an takuna kadzalik, ya hanya saja dia boleh untuk menjadi seperti itu. Wa yajuz, ya boleh jadi berupa langsung nas Quran dan sunnah. Wa yajuzu an tastanida ila qawaidi syar'i wa maqasidihi, ya kata beliau boleh juga qarinah tersebut bersandar kepada kaidah-kaidah syariat dan maqasidnya. Wa yajri fiha ma yajri ala dalilil qaim, dan dia berjalan di atas dalil yang berdiri ya dengan dirinya sendiri, binafsihi min jihati thubuti wad dalalah, dari sisi kesahihannya ya, kekuatan dalil itu, dan dari sisi petunjuknya. Wa hadza makna yaghfulu anhu katsirun, dan makna ini ya dilalaikan oleh kebanyakan ya, fala yudrikuna minal maqsudi bil qarinah, ya mereka tidak mengetahui ya maksud dari qarinah itu, ya illal qarinata al-lafdhiyah as-sharihah, kecuali qarinah yang secara tekstual yang jelas saja ya. Padahal kata beliau qarinah juga bisa diambil dari qawaid ya, dari maqasid, keumuman syariat. Jadi ada satu makna yang disimpulkan dari keumuman-keumuman syariat itu, ya sehingga itu menjadi qarinah kata beliau. Tidak hanya qarinah yang terdapat di dalam nas ya secara tekstual, ada lafadznya dari Quran atau hadis, tidak hanya itu. Masail ya, permasalahan-permasalahan yang pertama, ya ini berkaitan dengan amr ya, sikot amr ini. Al amru idza warada ba'da nahi raja'ir bil ma'muri ila bihi ila halihi qabla nahi. Perintah apabila datang setelah larangan, maka ia kembali dengan yang apa namanya,
yang diperintahkannya itu kembali kepada kondisi sebelum dilarang. Fa'in kana lil wujub ada ila wujub, kalau sebelumnya itu wajib maka kembali kepada wajib, wa in kana lin nadbi ada ila nadbi, dan jika sebelumnya itu mandub maka kembali kepada mandub, wa in kana lil ibahati ada ila ibahah, dan jika sebelumnya itu mubah maka kembali kepada mubah. Jadi dilihat ke hukum asal. Jadi ada sesuatu yang secara asalnya misalnya apa namanya, misalnya mubah lalu dilarang. Nah, lalu larangan itu selesai, maka kembali kepada mubah, kepada hukum asal. Misalnya ya qaulu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid ya. Qul huwa adza, katakanlah itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka tinggalkanlah perempuan di dalam haid. Jauhilah, tidak digauli. Wala taqrabuhunna hatta yatun, janganlah kalian mendekatinya sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan. Fatiyanuhunna ba'da tatahhuri, mendatangi istri-istri itu setelah bersuci ya, mubah laisa biwajib, tidak wajib. Jadi kan di sini ada perintah ya, sebelumnya kan dilarang untuk mendekati ya, menggauli istri ketika haid. Nah, ketika sudah suci dari haidnya, fa idza tatahharna fa'tuhunna. Ini kan perintah. Fa'tuhunna, datangilah mereka. Nah, ini perintah ini apakah menunjukkan wajib? Tidak. Karena dia datang setelah larangan sebelumnya. Nah, maka hukum yang diambil dari perintah ini karena dia datang setelah perintah, ya, maka dikembalikan hukumnya kepada hukum asal sebelumnya, hukum dalam menggauli istri, yaitu hukumnya apa? Kan tidak wajib, tapi mubah, gitu ya. Fa'adal hukmu bil amri ilal hali qablan nahi, maka kembali hukumnya dengan perintah itu kepada keadaan sebelum dilarang. Belum adanya larangan. Ya. Nah, yang kedua ya, contoh yang kedua. Hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat ya, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inni mur'atun ustahadu fala athuru afa ada ussolata. Sungguhnya aku ini perempuan yang istihadoh. Ya, aku tidak suci. Ya, apakah aku meninggalkan sholat? Kalau Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW bersabda, la, tidak, inna madzalika irkun. Itu hanyalah penyakit, walaysa bihaid, itu bukan haid. Faida akbarat haidatuki fada'i sholat. Jika datang haidmu maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, apabila berhenti haid itu, fagsili ankidam, maka cucilah darah itu, maksudnya darah istihadah itu, summa sholli, kemudian sholatlah, muttafaqun alaih. Fal amru bi sholat ba'da nahi anha li ajli haid. Ya, sholatnya kan dilarang ketika sedang haid, tidak janganlah sholat. Fada'is sholat, tinggalkan sholat. Itu kan dilarang. Lalu datang perintah berikutnya, sholli, kalau sudah selesai haidnya, sholatlah. Nah, itu perintah. Nah, maka hukumnya kembali kepada hukum sebelum dilarang. Ya, ada bihukmiha ila ma qoblal haid. Ya, sebelum haid wa huwal wujub. Ya, hukum asalnya ya sholat 5 waktu ya wajib, begitu. Hadhil qaidah ala wahidin min salasati madzahib lil ulama. Ini kaidah ini adalah salah satu dari 3 mazhab ulama, wala mazhabut tsani. Nah, itu mazhab pertama ya tadi. Mazhab yang kedua, an-nasigha lil wujubi ala asliha, bahwa sigotnya ya menunjukkan wajib secara asalnya, wala tusrafu anhu illa biqarinah, tidak dipalingkan kecuali dengan qarinah. Jadi menurut pendapat yang kedua, walaupun dia perintahnya datang setelah larangan, tetap katanya ditunjukkan kepada wajib. Sedangkan pendapat yang ketiga, an hadhi surata ja'alul ma'mura bihi mubahan.
Nah, kalau yang ketiga menganggap bentuk seperti ini menjadikan yang diperintah itu mubah, wala didalla alaihi al-istiqra'ul lil adillatil waridati fil kitabi was sunnah. Dan apa yang ditunjukkan oleh istiqra itu pengamatan yang menyeluruh ya terhadap dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dipahami secara keumumannya, huwa al-madhhabul awal, madhab yang pertama yang sahih. Ya, yaitu pendapat yang pertama adalah tadi ketika datang perintah setelah larangan, maka hukumnya dari perintah itu adalah kembali kepada hukum sebelumnya. Kalau sebelumnya wajib ya wajib seperti tadi sholat. Kalau hukumnya sebelumnya mubah ya kembali kepada mubah begitu ya. Atau dalam contoh lain misalnya orang yang sedang ihram dilarang untuk berburu ya hewan buruan darat ya, tetapi setelah selesai ihram wa idza halaltum fastadu. Bila kalian telah selesai dari ihram maka berburulah. Nah, itu kan perintah, maka berburulah. Nah, tentu perintah ini tidak menunjukkan wajib, dia itu akan membuat kesulitan orang, oh jadi wajib berburu, tidak kan. Perintah itu adalah untuk mengembalikan kepada hukum sebelumnya sebelum dilarang, yaitu mubah, begitu ya. Nah, ini adalah perkataan sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Yang kedua ya sighatu al-amri la tadullu bi nafsiha 'alal wujub ya iqa'il ma'muri bihi aktar min marratin illa bidalil. Ya, sigot perintah itu tidak menunjukkan secara dari dirinya sendiri kepada wajibnya melaksanakan yang diperintahkan itu lebih dari sekali kecuali dengan dalil. Jadi apakah ini dalam kata lain apakah perintah itu tadi tikror ya, menuntut adanya pengulangan ataukah tidak? Yang pertama hadis Abu Hurairah ya. Radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah SAW, Rasul berkhutbah kepada kami ayuhan nas wahai manusia qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Allah telah mewajibkan kepada kalian haji maka berhajilah. Ya faqala rajul aqulu amin, ada orang yang berkata apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasul diam. Lalu beliau berkata 3 kali, faqala Rasulullah lau qultu na'am, kalaulah aku mengatakan iyalah wajabat, niscaya akan menjadi wajib wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Tsumma qala daruni ma taraktukum, ya biarkan apa yang aku tinggalkan, apa yang aku tidak sebutkan. Wa inna ma halakan man kana qablakum. Sungguhnya binasa orang sebelum kalian itu bikasrati su'alihim, banyak bertanya, wa ikhtilafihim ala anbiyaihim, berbeda-beda berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza amatukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka apabila aku memerintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Fa hadza bayin. Ini jelas bi anna sighatal wujubi la tadullu binafsiha ala iradi iqa'il fi'li aktsar min marrah. Ya, bahwa sigatul wujub maksudnya sigatul amr ya. Bentuk perintah itu tidak menunjukkan pada dirinya kepada melakukan pekerjaannya lebih dari sekali. Wa inna ma yataju ila dalilin zaidi yufidu tikrar, butuh kepada dalil tambahan untuk memberi fungsi untuk berulang ya. Fa haitsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul huna fi kulli amin, di mana Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan di sini untuk dalam setiap tahun. Fa inal asla antaqo amaratan. Secara asal ya dia dilaksanakan sekali saja. Fayatahaqqaqul maksud, maka tujuan dari perintah itu telah terlaksana, terrealisasi. Walidza kariha su'ala sa'il, oleh karena itu beliau tidak menyukai pertanyaan orang yang bertanya li'annahu min qabilil wahsi anil maksud karena dia merupakan mencari-cari sesuatu yang didiamkan ya mimma qad yaqau bi su'ali anu taklif, yang terkadang hal itu bisa menimpa ya dengan bertanya itu adanya taklifun syak, beban yang berat ya kunu sababu su'ala dzalika sa'il ya yang sebabnya adalah pertanyaan dari orang bertanya tersebut. Jadi kalau
justru malah ditanyakan ya, nanti malah memberatkan. Seperti halnya orang-orang Bani Israel banyak bertanya kepada Nabi Musa, ya ketika disuruh idbahu baqarah mereka nanya terus kan, begitu sehingga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi, kata beliau bahwa secara asal bentuk perintah tidak menunjukkan dilakukan secara berulang. Ya, sebagaimana dalil tadi bahwa ketika Rasul mewajibkan haji, ya, ketika ditanya apakah setiap tahun, artinya apakah berulang-ulang setiap tahun dilaksanakannya kewajiban haji itu, ya, gitu. Maka Rasul menjawab seperti itu, bahwa itu menunjukkan bahwa perintah itu, tidak menunjukkan untuk berulang. Dengan sekali melakukan, maka itu sudah memenuhi, perintah. Nah, yang kedua, qaulu ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian mendirikan salat, maka, cucilah wajah kalian dan seterusnya, maksudnya berwudu. Memerintahkan berwudu setiap seorang hamba akan melaksanakan sholat, maka secara asal wajib melaksanakan pekerjaan secara berulang dengan berulangnya sholat. Nah, kalau ini kan dikaitkan dengan, kondisi tertentu, maka setiap, apa namanya, yang dikaitkannya itu ada, ya maka kewajibannya ada, begitu. Ya, yaitu sebagai syarat wudu, ketika orang mau sholat, ya harus wudu. Maka, kewajiban wudu itu selalu ada ketika akan sholat. Illa annal amra ulliqa bil hadas tahfifan 'alal ummah. Ya, hanya saja perintahnya itu dikaitkan dengan hadas. Kalau ada hadas saja sebagai, keringanan bagi umat, wa bi ghairil hadas 'ala sabilin nadbi. Kalau tanpa hadas itu hanya sebagai mandub saja, kama bayanat dzalika sunnah. Sebagaimana diterangkan di dalam, sunnah ya. Wa fardhu khams shalawatin fil yaumi wal lailah, kewajiban salat 5 waktu pada sehari semalam, bima tawatarat bihin nusus, dengan apa yang telah mutawatir dari nas-nas, ya dalilun ala anna qaulahu ta'ala aqimus shalah, sebagai dalil bahwa firman Allah Ta'ala dirikanlah salat, yaqtadi tikrara iqail ma'muri bihi, ya menuntut, pengulangan melaksanakan, perintah tersebut. Melaksanakan yang diperintahkan tersebut. Wa misluhu ta'liqu fardhi zakati bi bulughin nisabi wa haulil hauli dalilun ala tikraril ma'muri bihi fi qoulihi ta'ala wa atuz zakah. Ya, jadi memang ada dalil lain gitu kan yang, bisa menunjukkan perintah tersebut dilakukan untuk, berulang. Jadi harus ada dalil lain. Seperti halnya sholat ya, dalam dalam ayat aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, secara asal dia tidak menunjukkan berulang ya, tetapi karena ada dalil-dalil lain bahwa melaksanakan sholat 5 waktu itu ya dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ya sebabnya itu datangnya waktu. Setiap datang waktu zuhur maka wajib sholat zuhur. Setiap datang waktu asar wajib sholat asar, begitu. Sehingga berulangnya itu terkait dengan sebabnya. Seperti halnya juga zakat. Setiap kali harta itu mencapai nisab, ya berlalu dalam waktu 1 tahun ya, itu maka ada kewajiban zakat ya ketika datang haulnya itu. Walau la maji'u dalil mufid istiqrar karena tahaqququl mafhur yaqa'u bimarna. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ya, untuk diulang, maka ya, eee bisa merealisasikan, melaksanakan yang diperintahkan itu, cukup sekali kalau memang tidak ada dalil lain ya yang menunjukkan untuk diulang, dikaitkan dengan sebab tertentu begitu, ya. Jadi, dia diulangnya itu bukan dari, yang ditunjuki oleh semata-mata perintah, tapi ada dalil lain yang mengaitkan perintah tersebut dengan sebab tertentu. Ya, setiap ada sebab ya maka harus dilakukan. Ya, di mana, sudah kita bahas di dalam pembahasan hukum wad'i ya, ada yang disebut dengan sebab, ya, yaitu mayal jamu min wujudihil wujud,
wa min adamihi al-adam. Ya, yang disebut sebab itu ya sebagaimana Imam Al-Qarafi ya mengatakan, mendefinisikan ya apa yang wajib ya dengan adanya sebab itu maka harus ada juga hukum. Ya, misalnya ada tadi waktu sholat, setiap datang waktu sholat menjadi sebab maka ada kewajiban sholat 5 waktu. Ya, ketika tidak ada maka tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Wa hadhil qaidah madhabu jumhuril fuqaha'i, dan kaidah ini adalah merupakan madhab dari mayoritas para ahli fikih, dan ini yang sahih insyaallah ya. Begitu. Baik ikhwah sekalian, itu ya untuk pembahasan kita dalam kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang sigot amr ya, perintah. Baru ada 2 ya permasalahan yang terkait dengan perintah ya. Yang pertama tadi perintah setelah larangan menunjukkan kepada apa? Itu kembali kepada hukum asal sebelum dilarang. Dan permasalahan yang kedua, apakah perintah itu secara asal menunjukkan berulang atau tidak? Dan yang sahih adalah tidak berulang kecuali ada dalil lain ya yang menunjukkannya. Nah, itu nanti masih ada permasalahan lain ya, di dalam perintah ini ya, ada 5 permasalahan. Insyaallah kita akan bahas dalam pembahasan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.